Ya, ini ruang eksposisi gitu ya. Ya, kayak mini museum gitu ya, Bu? Iya, Asik jadi ya? ini merupakan ruang eksposisi kita yang karena kita kan banyak sekali kunjungan ya, kunjungan dari sekolah maupun mahasiswa gitu ya. Nah, jadi pelajar maupun mahasiswa itu ingin tahu bagaimana sih dan apa yang ada di BPTKG ini gitu. Ya. Oh iya. Mau tanya nih Bu, Iya. kenapa sih Bu di Indonesia tuh banyak banget gunung api dan sering terjadi gempa? Oh, gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kebetulan nih sini. ada peta besarnya gitu ya, peta dunia ini ya, lempeng-lempeng. Jadi kenapa Indonesia itu banyak sekali gunung api dan sering terjadi gempa? Karena Indonesia itu terletak ini ada di deretan Ring of Fire. Jadi ini kalau ini jadi ini karena akibat adanya tumbukan lempeng ya. Jadi ada lempeng Indo-Australia, kemudian ada lempeng Filipina, kemudian lempeng Eurasia gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan karena ada tumbukan maka timbullah gempa-gempa. Jadi ini titik-titik gempa dan deretan gunung api yang ada di Indonesia ini. Oh, itu penyebabnya ya Bu? Iya. Terus nih Bu, kan dulu waktu 2006 kalau nggak salah di Jogja tuh pernah ada gempa. Terus disertai kayak ada letusan gitu dari Gunung Merapi. Oh ya. Itu tuh berpengaruh, ada terkaitannya nggak sih Bu antara itu? Jadi gini, kalau pada saat kalau terkait langsung tidak ya. Jadi proses tektonik itu berbeda dengan proses vulkanik, walaupun mungkin di dalamnya itu memang satu kesatuan ya, tapi untuk kasus yang erupsi 2006 itu berbarengan dengan adanya gempa besar di tahun 2006 juga. Nah, ini waktunya saja yang berbarengan. Jadi padahal itu malah erupsinya aktif dulu. Jadi sudah ada erupsi waktu itu di mulai dari bulan April ya, Mei lah, pas Mei sudah mulai ada kenaikan aktivitas, ada gempa. Nah ini gitu. Jadi terkesan barengan, tapi sebenarnya gunungnya tuh bergejolak dulu, baru terjadi gempa gitu ya? Iya, jadi secara langsung tidak ada kaitannya. Tapi setelah adanya gempa tadi, ini berpengaruh terhadap aktivitasnya Merapi gitu ya. Jadi nanti di dalam kita lihat lagi. Jadi bagaimana jalan-jalan lagi. Jadi ada marketnya di sini. Di sini kita juga punya koleksi batuan-batuan ya. Nah, terus juga di sini kita bisa melihat nih Mbak, ini ada belerang, sulfur dan itu gypsum. Nah, ini adalah juga hasil produksi dari aktivitas gunung api ya. Ini dari Gunung Ijen ini dua-duanya. Jadi karena kalau Ijen itu menghasilkan gas yang sangat banyak, gas belerang yang sangat banyak, bahkan ini ditambang. Kemudian sehingga itu yang menyebabkan juga sulfur yang banyak itu menyebabkan asamnya Danau Kawah yang ada di Ijen. Ya. Kemudian di sana ini ada gypsum alam. Ya, jadi ini juga dari hasil dari sana dari proses alami antara sulfat dengan karbonat yang ada di sana itu membentuk gypsum yang ada di sini. Kayak bunga edelweiss gitu ya Bu? Iya. Jadi ini sebenarnya kalau gypsum itu seperti keras ya kalau gypsum buatan juga ada ini gypsum alam itu. Bu, berarti batuan di sini itu nggak cuma dari Merapi aja, tapi koleksi dari gunung-gunung lainnya juga? Ya, ada. Jadi kita lengkapi lah karena untuk pembelajaran tadi. Jadi untuk pembelajaran terhadap anak-anak, pelajar maupun mahasiswa itu. Ya. Oh ya Bu, ini kan tadi produk dari Gunung Ijen. Kalau dari Gunung Merapi itu sendiri ada apa aja ya Bu? Terus kalau misalnya sering meletus gitu, bisa habis nggak sih pasir, batu gitu? Oh gitu. Jadi gini, masing-masing gunung kan punya karakter sendiri ya. Ini Ijen karakternya mengeluarkan material yang seperti ini. Terus kemudian tadi kita singgung gas juga ya kalau yang di Dieng. Nah, kalau untuk Merapi material yang terlontar itu adalah tadi batuan, pasir, campuran ya gas tapi nggak banyak. Akhirnya yaitu setiap ada erupsi maka material-material itu terlontar dari dalam gitu. Kalau habis ya selama masih terjadi satu erupsi itu ya terus akan tambah. Namun demikian kalau misalnya itu diambil terus-menerus kemudian digali, ditambang yang tidak terkendali, ya tentunya ini akan merusak lingkungan ya.
yang mungkin bisa menyebabkan longsor dan sebagainya. Nah ini sehingga kenapa material yang keluar pun kita harus kendalikan, ya, walaupun Merapi terus mengeluarkan. Ya, sebenarnya sih bisa kita hitung ya, kan kita bisa menghitung Merapi ini mengeluarkan material satu erupsi itu berapa juta meter kubik, ya. Terus kemudian kalau diambil melebihi dari yang dikeluarkan, ya lama-lama lingkungannya nanti yang akan rusak. Gitu. Ya benar juga ya Bu ya. Iya. Perlu ada timbal balik antara manusia sama alam gitu, Betul. biar seimbang. Iya, betul sekali. Oh ya Bu, terus ini apa sih Bu? Maket apa ini? Gunung Merapi juga nggak? Oh iya, jadi ini maket Merapi juga nih Mbak. Jadi ini kita dengan skala yang lebih kecil, ya artinya kita zoom ya, puncaknya saja, puncak Merapi seperti apa. Lah ini kita lihat ya, di sini ini puncaknya Merapi itu seperti apa sih gitu ya. Nah ini puncak sebelum erupsi tahun 2006 ya. Jadi kita masih punya Kawah Mati, kita masih punya Kawah Gendol, Kawah Woro gitu ya. Kita masih sangat terkenal dengan, kalau pendaki pasti kenal dong, Puncak Garuda. Iya, jadi puncak tertingginya Merapi itu ini. Ya, ini masih ada kawah-kawah yang lain. Ini ada kubah lava tahun 2000 sebelumnya ini ya. Kemudian pada saat erupsi tahun 2006 kemarin, dan ciri khasnya Merapi ini kan ada lava, kubah lava yang tumbuh di puncak ini. Ya. Nah ini adalah maksimumnya pada saat lava tumbuh itu, jadi volumenya ini sampai 5 juta meter kubik. Tingginya sudah melebihi puncak Garuda. Ya, jadi ini sebelum erupsi, jadi sebelum bulan Mei ya sampai ini. Ya. Kemudian setelah itu kan ada erupsi ya akhir Mei ya, Juni ya. Kemudian erupsi terus terjadi, sebagian terlontar arahnya ke Kali Gendol. Nah ini kondisi terakhir setelah erupsi 2006. Jadi kubah yang tadi tumbuh 5 juta itu sudah sebagian udah terlontar, terus tumbuh ini ada kubah baru lagi yang di tengah Merapi ini, yang di tengah kubah lava 2006. Nah kemudian untuk yang ini ya, setelah tahun 2006 kan erupsi Merapi berikutnya itu adalah tahun 2010. Nah ini yang merupakan erupsi besar ya, sehingga tadi kubah lava yang di puncak tadi dilontarkan semua pada saat erupsi mulai dari tanggal 25 dini hari 26 ya, 26 terus sampai 4 dini hari bulan November tahun 2010. Nah ini membentuk kawah ya, kawah dengan kedalaman sekitar 100-150 dengan diameter 400 meter. Jadi ini cukup besar kawah dengan arah bukaan masih ke arah Kali Gendol. Nah, jumlah material yang terlontar ini lebih dari 100 juta meter kubik, sehingga kita menyebutnya atau dikategorikan erupsinya itu adalah erupsi dengan VEI atau disebut dengan explosivity index-nya itu 4. Nah, kalau termasuknya gede Bu? Iya, itu adalah indeks eksplosivitas tertingginya Merapi. Jadi skala eksplosivitas suatu gunung api itu kan 1 sampai 8. Lah maksimumnya untuk Merapi ini 4. Nah, 4 itu yang terjadi tahun 2010 kemarin. Kalau yang 2006 ini terjadinya material yang terlontar itu tidak sebanyak ini, jadi kurang dari 100 juta. Itu VEI-nya 2, itu umumnya Merapi ya, umumnya Merapi seperti itu. Nah ini dengan VEI 4 volumenya lebih dari 100 juta, ini terjadi seperti ini erupsi yang besar sebelumnya di tahun 1872. Itu ya. Berarti ini termasuknya erupsi paling besar dalam 100 tahun gitu ya Bu? Betul, ya, jadi erupsi terbesar dalam 100 tahun lebih itu. Ini puncak Garudanya juga ikut? Ini tinggal sisanya saja, jadi sampai puncak Garuda pun udah hilang. Udah hilang, saking gedenya gitu ya Bu? Oh ya Bu, kalau yang di kawah-kawah gini tuh panas nggak sih Bu batuannya? Oke, ya ini kan tadi
hasil erupsi 2010 menghasilkan kawah ya tadi ya. Kemudian ya kawah ini tentunya panas ya, kan ini ada beberapa titik yang masih mengeluarkan asap ya. Suhunya gas yang keluar di situ masih kita lihat setiap hari, masih kita bisa melihatnya gitu ya. Tentunya ini adalah suhunya tinggi. Dulu sebelum ada kawah besar ini sebelum tahun 2010 itu kan kita masih ada kawah Gendol dan kawah Woro. Itu suhunya sampai ratusan derajat Celcius gitu ya. Sampai 400 derajat Celcius itu. Bahkan kalau aktif itu sampai 700 derajat Celcius gitu. Tinggi banget ya, Bu. Iya. Terus kalau dari kejauhan gitu kan, Bu, sering lihat ada putih-putih gitu di atas gunung. Itu tuh gas atau asap yang berasal dari sini atau bukan? Iya, itu jadi Gunung Merapi ini kan gunung api yang aktif ya. Sehingga fenomenanya itu suatu gunung api itu ya keaktifannya itu adalah dengan mengeluarkan asap itu tadi, yaitu adalah gas-gas yang dikeluarkan oleh gunung Merapi atau gunung api aktif lainnya itu seperti itu ya. Jadi gas ini komposisinya ada uap, ada CO2, ada H2S, ada dan gas-gas yang lain ya, chloride dan sebagainya. Gitu. Ya. Terus Bu, cara mantaunya daerah sekitar kawah tuh ada cara-cara tersendiri gitu nggak sih Bu? Jadi kalau untuk melihat perkembangannya tadi salah satunya adalah dengan metode visual ya. Jadi bagaimana kita melihat morfologi perubahan yang terjadi di puncak itu seperti apa. Nah, ini banyak metode Mbak yang kita gunakan itu ya. Jadi kita bisa menggunakan drone, menggunakan satelit ya. Kemudian juga kamera-kamera CCTV mungkin yang sekarang kita banyak sekali ya, masyarakat sangat familiar dengan istilah CCTV itu ya. Dan juga ada salah satu metode yang kita bisa melihat pergeserannya seperti apa, vektornya kemana, arahnya kemana, itu dengan fotogrametri ya. Jadi itu semua metode-metode yang digunakan untuk memantau visual morfologi Gunung Merapi, puncak Gunung Merapi. Jadi alatnya ada di sekitar gunung kawah sini itu ya Bu? Ya, ada yang di stasiun di sekitar sini, ada juga yang istilahnya pemantauannya reguler, ya kayak drone itu kan tidak ini ya kita satelit. Oh ya Bu, kalau sekarang kan udah canggih nih, udah ada drone, ada satelit. Terus kalau misal zaman dulu kan belum ada teknologi kayak gitu, cara pemantauannya gimana sih Bu? Oh ya, jadi ini termasuk Merapi ini punya pemantauan sejarah morfologi itu juga paling tua ya. Dulu sebelum ada teknologi itu dengan menggambar sketsa. Jadi misalnya kubah lavanya ada di mana, panjangnya berapa itu di sket Mbak. Nah, hebat juga memang zaman. Jadi memang Merapi ini sangat menarik dari dulu ya. Jadi sampai di awal abad 19 itu dengan men-sket tadi, membuat sket bagaimana puncak. Terus gitu kemudian setelah itu ada kamera gitu ya. Kamera waktu itu belum digital pertamanya kan gitu. Yaitu juga para pengamat yang ada di sekeliling Gunung Merapi ini mengambil gambar-gambar dengan kamera itu dari pos-pos itu. Kemudian berkembang lagi dengan kamera yang digital dan sampai sekarang ini. Oke, ini ada lagi nih Mbak Wanda yang menarik tentang Merapi ya. Jadi ini juga maket Merapi yang lain gitu ya. Kalau kita ingin tahu sebenarnya di dalamnya Merapi itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini kita lihat nih bahwa Merapi ini ada dapur mahma nih ya. Kemudian lebih dangkal lagi kita sebut kantong mahma. Nah, kantong mahma ini posisinya sekitar 1,5 sampai 2 kilometer dari puncak. Nah, kalau dapur mahma ini sekitar 4-5 kilometer dari puncak. Jadi di bawah sana. Oh ya Bu, kok bisa tahu kalau di sini tuh ada kantung mahma, terus ada ini apa ini Bu, api-api kayak gini Bu? Ya jadi gini, ini kantong mahma, ini namanya konduit. Nah ini ada mahma chamber atau dapur mahma gitu ya. Ini juga ada konduit, ini kita sebut konduit dalam, ini konduit dangkal ya. Itu. Jadi caranya bagaimana gitu ya, kok kita tahu seperti ini gitu ya. Itu kita kena dengan data seismisitas atau data kegempaan. Nah, di situ
di sini ini tidak pernah terjadi atau disebut aseismik. Jadi tidak pernah ada terjadi suatu pusat gempa yang ada di sini. Sehingga ini berarti ada sesuatu yang kosong. Itu. Nah, inilah kenapa kita tahu itu ada kantong magma di sini. Ya. Oh ya Bu, kan Gunung Merapi sama Gunung Merbabu tuh berdekatan. Ya. Tapi kenapa sih Bu kok lebih aktif Gunung Merapi daripada Gunung Merbabu itu sendiri? Gitu. Ada penjelasannya? Jadi sebenarnya aktivitas suatu gunung api ini tergantung juga misalnya berdekatan kok enggak, itu tergantung juga dari sejarah terbentuknya gunung api itu sendiri ya. Jadi Merapi ini adalah gunung api yang termuda. Ini setelah sebelahnya ini Merbabu, kemudian Telomoyo, kemudian Ungaran. Nah, ini deretan gunung api yang membujur ke arah utara gitu ya. Nah, jadi karena magma ini kan sifatnya mencari titik yang paling lemah ya, sehingga proses magmatisme yang paling dalam, yang paling lemah itu ada di Gunung Merapi ini, sehingga ini masih terus mengeluarkan magma dari dalam dan proses erupsi masih terjadi. Itu punya kaitan nggak Bu sama suhu di Jogja yang panas kayak gini? Oh, ya itu nggak ada ya. Jadi gini, memang pada saat suatu gunung api itu ada aktivitas, itu ada kenaikan suhu. Tapi suhunya itu ada di kawah saja. Jadi itu tidak berkaitan dengan suhu udara yang apalagi sampai Jogja gitu ya. Jadi padahal di sekitar Merapi saja itu nggak berpengaruh. Tapi di kawah iya. Itu bahkan menjadi satu indikator kalau suatu aktivitas Gunung Merapi terjadi suatu kenaikan, itu ya ada kenaikan suhu salah satunya ya, karena tadi ada gas yang dari dalam itu kan panas menuju ke permukaan. Nah, ini yang menjadi indikator bahwa itu ada kenaikan aktivitas. Gitu. Jadi kan dari tadi tuh udah nyeritain tentang bahayanya Gunung Merapi, terus kan Bu, itu ada keuntungan nggak sih Bu kalau kita tinggal di daerah situ? Manfaatnya banyak sekali ya, yang di sekitar Merapi ini, terutama masyarakat tentu melihat daerah yang subur, kemudian juga suasana yang indah, sejuk, suhu yang sejuk ya, terus kemudian juga pariwisata akhirnya berkembang di situ ya. Jadi misalnya kalau contohnya Merapi ini kan sangat terkenal dengan jeepnya gitu ya. Nah, ini akibat atau termasuk manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di sana gitu ya. Jadi tentunya kesuburan tanah dan daerah wisata yang berkembang inilah manfaat utama adanya Gunung Merapi ini. Terus Bu, kalau wisata yang di bunker itu tuh bahaya nggak sih Bu di area situ? Untuk di bunker selama masih mengikuti rekomendasi kami ya. Jadi artinya untuk saat ini rekomendasi ada di 3 km, selama bunker itu ada di sekitar 5 km. Jadi untuk saat ini masih aman. Tapi nanti kalau misalnya sudah ada kenaikan aktivitas atau sewaktu-waktu ada kenaikan aktivitas, kemudian kita merekomendasi sampai jaraknya 5 km, ya di situ sudah tidak aman lagi. Gitu. Jadi tergantung nanti tingkat aktivitas dari Gunung Merapi itu sendiri.